Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Mustika dari Manajemen 23L. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Makro dengan pokok pembahasan kebijakan moneter dan fiskal. Apa sih itu kebijakan moneter dan fiskal? Kebijakan moneter dan fiskal adalah dua instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar. Sementara kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Definisi dari kebijakan moneter adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu. Di Indonesia, bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama ada stabilitas harga, yaitu menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan stabil. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan produksi dan lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu ada stabilitas nilai tukar, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Dengan menyeimbangkan ketiga tujuan ini, pemerintah berupaya menciptakan kondisi makroekonomi yang kondusif bagi pembangunan nasional. Instrumen kebijakan moneter, yang pertama ada politik diskonto, yang kedua ada suku bunga, memengaruhi biaya kredit dan investasi, operasi pasar terbuka, pembelian dan penjualan surat berharga, rasio cadangan wajib, mengatur jumlah uang yang beredar. Pemerintah dan bank sentral memiliki beberapa instrumen untuk menerapkan kebijakan moneter. Suku bunga digunakan untuk mengatur biaya kredit dan mendorong atau mengurangi investasi. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan pembelian dan penjualan surat berharga untuk mengaruhi likuiditas. Rasio cadangan wajib juga diatur untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yaitu ada definisi dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah seperangkat tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengaruhi kondisi perekonomian melalui manipulasi penerimaan dan pengeluaran negara. Selanjutnya yaitu ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama ada stabilisasi ekonomi, yaitu menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi dan pengurangan pengangguran. Yang kedua yaitu ada pendapatan, memperkecil kesenjangan ekonomi dan memeratakan pendapatan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi dan produktivitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada belanja pemerintah, pembelanjaan pemerintah untuk barang dan jasa serta investasi publik. Yang kedua ada perpajakan, penerapan jenis-jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ada anggaran defisit, pengaturan tingkat defisit anggaran pemerintah melalui kebijakan fiskal. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah belanja pemerintah, perpajakan, dan pengaturan anggaran defisit pemerintah dapat menggunakan kombinasi dari instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan fiskal seperti stabilisasi ekonomi, redistribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apa sih politik diskonto itu sendiri? Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan dan menurunkan suku bunga bank. Manfaat dari politik diskonto itu sendiri yaitu meningkatnya cadangan uang untuk krisis moneter. Yang kedua yaitu harga pasar terkendali di pasar. Yang ketiga ada kurs uang menguat serta inflasi lebih terkendali. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Kolaborasi yang efektif, kebijakan moneter dan fiskal harus saling mendukung dan terkait untuk mencapai tujuan ekonomi yang optimal. Dengan koordinasi yang baik, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dapat diraih dengan lebih efisien. Tujuan
Tujuan bersama yang ditegakkan, Bank Sentral dan pemerintah perlu menetapkan tujuan ekonomi yang jelas, seperti menjaga inflasi, mendorong pertumbuhan, dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan yang sama ini akan menjadi perpaduan dalam merumuskan kebijakan. Serta pentingnya komunikasi, pemerintah dan Bank Sentral harus saling berbagi informasi, bertukar pendapat, dan menyelaraskan langkah-langkah kebijakan. Komunikasi yang lancar akan menjamin kebijakan yang efisien. Komunikasi yang lancar akan menjamin kebijakan yang konsisten dan efektif. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.